Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo semuanya, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu. Insya Allah semuanya sehat dan ternaknya makin maju jaya. Di sini sekarang kita akan membuat mesin cacah atau apa yang sering dikenal dengan chopper ya. Mesin cacah ini kita buat dari sanyo bekas. Biasanya orang ngomong itu sanyo bekas atau mesin pompa air, apapun mereknya sebenarnya. Situ kita manfaatkan mesinnya untuk kita buat sebagai tenaga penggerak mesin chopper atau mesin cacah rumput. Oke bolo-bolo, di sini kita mulai dengan video yang mungkin agak durasinya dipercepat karena akan terlalu lama jika nggak dipercepat, karena pada dasarnya membuat mesin ini bisa terbilang mudah, yaitu intinya hanya mesin sanyo atau pompa air, terus dipasang mata pisau potong rumput atau mata pisau untuk itu loh yang motongi rumput, itu mesin rumput itu. Nah itu kita pasang mata pisaunya di mesin pompa air ini. Di sini yang agak ribet itu sebenarnya hanya membuat dudukannya saja. Nah seperti yang sedang saya lakukan ini akan membuat dudukannya dulu, yaitu seperti kursi lah. Intinya dudukan seperti kursi kayu itu yang ada senderannya. Nah intinya seperti itu. Nah nanti di senderannya itu kita lubangi, terus kita pasang matanya. Nah itu intinya seperti itu bolo-bolo. Ini kita ikuti videonya secara dengan speed yang agak cepat. Itu kita setting dulu untuk dudukannya. Nah, di sini kita akan memotong untuk kaki-kakinya atau dudukan kaki mejanya. Di sini kita membuat tanpa perencanaan, maksudnya langsung potong dipikir di sini, makanya agak mikir-mikir dikit ya bolo-bolo. Ya intinya asal jadi aja lah. Yang penting bisa nyacah pakan yang akan kita gunakan untuk alternatif ternak kita. Oke bolo-bolo, di sini saya membuat mesin cacah ini saya fungsikan untuk mencacah enceng gondok, karena di sini kan saya berternak entok jumbo. Jadi kita membutuhkan pakan alternatif untuk mengepes biaya pakan pabrikan. Kita gunakan salah satunya yaitu eceng gondok atau gedebok pisang juga bisa, tapi kita menggunakan eceng gondok karena di sini banyak sekali terdapat eceng gondok ya. Kita gunakan, kita fungsikan untuk makan entok-entok kita nanti. Makanya kita berpikir bagaimana agar lebih mudah dalam pencacahan atau membuat eceng gondok ini kecil-kecil ya, karena kalau kita memakai pisau akan lebih lama. Nah itu makanya kita membuat mesin cacah ini. Mesin cacah ini bisa bolo-bolo setting untuk tingkat kelembutan atau kekasaran. Sebenarnya untuk kelembutan itu semakin jarak dengan pisaunya nanti itu semakin dekat atau semakin tipis itu akan semakin lembut, dan semakin jauh maka akan semakin kasar. Oke bolo-bolo, kita sambil memperhatikan atau melihat videonya. Nah di sini kita cuma main skrup aja, skrup kanan kiri, nggak main ngenok, nggak usah dibolong-bolongin nanti kelamaan, karena intinya kan kita membuat meja dudukan aja. Ini sebenarnya intinya adalah mesin pompa air ini bisa duduk gitu aja, terus bisa masang pisaunya, jadi dudukannya ya nggak perlu kuat-kuat amat juga lah intinya. Jadi ya cuma
sebatas bisa berdiri itu sudah cukup sebenarnya, apalagi ini dipakai sendirian. Jadi cuma main paku kanan kiri disekrup biar cepet, terus kita pasang seperti itu bolong-bolong. Kita lanjut eceng gondok yang tadi itu, ini settingannya dibuat kasar nanti. Jadi kalau kasar itu lebih mudah, misal mau dibuat halus kita ulangi aja, kita ambil yang kasar, kita masukin cacahnya lagi gimana kehalusannya. Karena kalau nanti disetting untuk halus benar, nanti akan susah waktu difermentasi bolo. Jadi di sini kita kan ini saya tampung kan, jadi rencananya kita akan carinya itu minimal untuk stok 1 minggu biar nggak bolak-balik nyari apa itu eceng gondoknya tadi. Kita cari 1 karung besar, terus kita stok untuk 1 minggu. Jadi dicacahnya agak kasar biar nanti kan waktu fermentasi itu kan panas di dalamnya, nah dia biar nggak cepet lonyot apa ya, cepet lonyot kayak bubur gitu loh, lembek banget gitu, biar kuat lah intinya bolo. Nah ini kursinya udah jadi, sandaran ya kan mirip kursi toh, kursi duduk yang kayak di kursi-kursi SD itu bolo. Intinya semua bisa buat, ini buat sendiri bisa ini bolo-bolo, atau pakai kalau ada kursi yang sandaran itu dipakai juga bisa. Kayunya kayu-kayu bekas juga bisa, tapi ini beli bolo, kayu bekas juga dulunya ya beli. Jadi kalau apa ya, ada mungkin ya banyak ya di YouTube itu membuat gratis, pakan gratis, terus membuat apa mesin cacah gratis, mesin cacah 200.000. Kayaknya itu kok kurang apa ya, kayak kurang realistis ya, itu versi saya bolo-bolo. Jadi sebenarnya ya sah-sah aja sih kita ngomong mesin cacah 200.000 atau 100.000 ya, tapi kan apanya dulu. Mungkin kalau cuma kayunya doang ya, nah kita nggak ukur tenaganya. Kalau di sini ya saya katakan ya nggak gratis, dan itu ada biayanya. Ini aja beli papannya aja 40.000 ya, belum kayu-kayunya ini gratis, bukan gratis, dulu beli juga, cuma stok di rumah, ada stok kayu jadi dipakai. Ya hitung aja kayunya itu kalau batang 40.000 lah, cukup nggak 40.000 satu batang? Nggak cukup, kemarin 1 batang 2 batang ya. Kalau kayunya kayu biasa, yang biasa ya sekitar 80, tambah papannya 40 ke 120. Belum mesin pompa airnya. Mesin pompa airnya nggak dihitung biasanya orang-orang itu, karena mesin pompa bekas juga ya tetap beli toh ya kan, dia ada harganya. Belum tenaganya juga, itu tenaga itu ya beli sebenarnya, karena kita pakai tenaga sendiri bolo-bolo, jadi nggak dihitung ya. Ini hitung normalnya aja, kita cas sebagai umpama kita nyuruh orang buatin, nah seperti itu. Jadi tenaganya hitung aja ya 200 apa 100 ya, mesin pompanya 100. Terus untuk drilling apa yang adaptornya dari mesin pompa mau ke mata itu, mata pisaunya itu kan pakai pengunci yang gerinda itu. Nah, itu ada adaptornya itu ya 20.000-an ya, kurang lebih habis ini 500.000 bolo. Ya intinya sekitar itu ya, cukuplah 1 jumbo dijual untuk ganti ini agar kita lebih mudah. Oke bolo, ini sudah mulai nampak, maksudnya nampak jadi kursi atau dudukan. Ini kita lubangi tengahnya untuk lubang as pompa airnya. Nah itu asnya biar masuk, cuma gitu tok. Intinya pompa air ini dimasukin, ada dudukannya. Papan itu fungsinya untuk menghalangi mata pisau biar hasil cacahnya itu nggak morat-marit kemana-mana bolo. Simple kok, intinya simple aja.
Ini kita lubangi dengan seadanya lah, pakai bor aja, nggak usah pakai yang karena alat tukangnya ya nggak lengkap, ini cuma seadanya. Nah ini yang penting as bisa masuk, nggak nyampluk nggak nabrak kanan kiri, udah masuk lah. Ya gimana caranya lah, kita sekreatif mungkin, karena kalau beli juga ya biaya lagi. Sebenarnya ya kalau punya biaya ya ada aja yang mungkin bisa simple, wah biaya, tapi kan kita ya kembali ke itu tadi, ada yang ngomong gratis maksudnya itu kan mungkin ada sumber daya di rumah, mungkin seperti kayu, oh di rumah ada kayu nganggur, ada papan nganggur, oh ada pompa air nganggur, nah bisa dipakai atau belum ya kan. Oh ada mata potong rumput nganggur, nah gratis jadinya ya, gratis semua. Nah kalau beli kan enggak beli semua, misal pesen 500.000 atau 600.000, nah itu wajar ya, wajar, belum ongkirnya ya itu. Nah ini karena kita di rumah mungkin ada persediaan kayu, ada ini, nah itu bisa dipasang. Oke Bolo, nampak ini pada gambar. Nah ini untuk sambungan dari as sanyonya atau as pompa air ke nanti masuk ke pengunci gerinda. Nah nanti mata pisaunya masuk sini. Nah nampak di kamera ini ya, udah dipasang di as sanyonya atau as pompa air, terus kita kasih pengunci gerinda itu ya, pengunci gerinda, terus kita pasang matanya, mata mesin cacah Bolo, plingsut terus ngomongnya Bolo, mata pemotong rumput itu Bolo. Ini ukurannya macam-macam, ada yang 30 cm, ada yang 15 cm yang pakai baterai itu. Nah ini yang 40 cm Bolo. Nah ini pakai pengunci gerinda itu loh Bolo, lihat kan di video itu. Nah terus kita kencengin gitu, udah siap diputar Bolo. Ini pakai mata yang 40 cm dengan harapan nanti ketika ngelubangi dan rumputnya bisa jauh, bisa kenanya kesampluk semua, kecacah semua, ada kena pisau. Kita coba Bolo, puterannya bisa sereng. Saya juga nggak menyangka ternyata kenceng juga Bolo. Jadi ternyata setelah saya coba puterannya kenceng, tadinya dia nggak berpikir wah apa iso kenceng potongannya ini, ternyata setelah dicoba kenceng juga, ngeri juga ini. Jadi melebihi ekspektasinya lah. Wah, sekelas mesin pompa air bekas sanyo, kalau dinyalain kan cuma ngangkat air toh Bolo. Ternyata setelah dikasih mata pisau ini kenceng juga, buk kayak helikopter itu Bolo. Saya pertama wah ketar-ketir, loh ini bahaya ini. Nah nampak pada gambar ini Bolo, ini udah dimatikan ini tuh, gak berhenti. Nah oke Bolo, udah intinya sudah ya seperti itu aja sih sebenarnya. Cuma mesin pompa air tadi itu dikasih pengunci gimana caranya, terus dipasang mata potong rumput, ya udah gitu aja. Atau mata pisau buat sendiri juga ya bisa juga, intinya bisa muter, terus dikasih media yang dipotong nanti ya terpotong. Nah adapun untuk tutupnya itu sebenarnya untuk tutup ketika kita memotong biar nggak kemana-mana ya, terarah potongannya. Terus untuk sandaran medianya atau rumput eceng gondok, di sini saya eceng gondok ya. Nah seperti itu Bolo. Nah ini kita habis ini udah selesai. Ini kita buat 2 hari kalau nggak salah ya, waktunya nyambi Bolo. Jadi kemarin mungkin 1 jam buat, terus disambi, ada kerjaan kita lanjut lagi. Nah ini baru ini hari ini sampai buat setengah pintu, terus kita lanjut lagi. Nah ini buat pintunya Bolo, pintunya kita kasih engsel biar enak nanti kalau ada yang nyangkut kan enak kan. Terus buka pisaunya. Oh ya info Bolo ya, biasanya pisau yang kita beli itu
kurang tajam biasanya bolo. Jadi kalau kurang tajam itu dia akan jerebet-jerebet, jadi potongannya tuh nggak cering gitu loh. Jadi perlu kita asah sebenarnya. Nah ini kan karena buru-buru ya, malah pes ndang dadi gitu, jadi saya pasang aja nggak apa-apalah untuk sementara kan, karena ini stok pakannya udah habis juga, cacahannya kemarin pinjem nyacahnya itu di tempat temen, nyacah mesin choppernya untuk sapi itu saya pinjem, saya bawa eceng gondok, saya bawa ke sana dan hasilnya lembut banget kalau di tempat dia karena ada penutupnya kan, hampir kayak bubur itu. Nah ini stoknya udah habis, sudah seminggu. Nah ini mau waktunya nyari, makanya saya buru-buru buat ini. Nah mata pisau itu sebenarnya harus diasah dulu, diasah lagi biar tajam banget, jadi bagus nanti hasilnya cering gitu, nggak jerebet gitu bolo. Oke bolo, ini kita setting dulu untuk pintunya. Kita setting dengan papan, ini kita pakai papan papan sengon dan pule bolo, yang murah lah, bukan murahan ya, yang penting bisa dipakai gitu aja lah. Oke bolo, silahkan disimak dulu videonya, saya sambil ngopi enaknya bolo. Mana tadi kopinya ya? Kita pasang engselnya bolo. Nah ini kasih stopper biar nggak kebablasan, jadi pintunya ketika ditutup nyangkut di stopper itu, pakai sekrup aja. Kemudian kita setting untuk lubangnya, lubang nanti odot rumput atau eceng gondoknya masuk itu kita setting, sesuaikan, diukur. Jadi ini kan pisau 40 cm, jadi matanya itu ada jarak 5 cm dari as, terus matanya cuma 15 cm. Nah kita ukur, kita sesuaikan ujungnya itu sampai mana, terus ujung samping, ujung bawah, jadi ketika nanti rumputnya masuk itu bisa tercacah sempurna bolo. Ini kita lubangi dulu, kita lubangi pintunya sesuai settingan tadi.
settingan dimana menyesuaikan 15 cm untuk mata tajamnya itu agar pas nanti kena semua ke eceng gondoknya. Oke, ini kita lubangi pakai apa tuh namanya, jigsaw. Lupa sampean dulu. Ini alat-alat lama, ini alat-alat dulu buat utak-utik jigsaw. Jadi intinya yang dibutuhkan di sini yaitu mesin pompa air tadi, terus arbor apa ya untuk sambungan dari mesin pompa air masuk ke as yang nanti dipasangi gerinda, pengunci gerinda ini, dan masuk ke mata pisau potong rumput. Jadi yang dibutuhin mesinnya ya itu 3. Jadi mesin potong rumput, terus asnya sambungan dari as mesin pompa air ke mesin potong ke mata pisaunya ini, terus kemudian pengunci gerinda. Ya benar ya, boleh ya, mesin pompa air, sambungan dari as pompa air ke nanti untuk masuk ke pengunci gerinda 2, terus kemudian ketiga pengunci gerindanya yang bulat itu yang di tengah as itu, nampak pada gambar itu. Kemudian keempat pisaunya, bolongnya itu, intinya bolong ya, butuh 4 itu selain dari dudukan kayu ini ya. Intinya itu bolong. Ini udah lubangnya udah selesai. Nanti kita coba langsung tes saja setelah ini, nyeting sedikit untuk tutup atasnya ya bolo ya. Oke, sabar menunggu bolo-bolo, kita nikmati videonya. Semoga menginspirasi bolo-bolo semuanya.
lagi udah selesai, kita pasang pengunci atau biar nggak buka-buka. Ini kita cari eceng gondok bolo-bolo. Ini eceng gondok di rawa di perkebunan nanas ini banyak sekali, ini kayaknya stok berapa tahun ini nggak habis bolo. Oke, kita udah pulang sampai rumah ini bolo, ambil 1 karung saja untuk 1 minggu, insya Allah cukup bolo. Oke, ini kita langsung pulang. Dari pulang cari eceng gondok, akan langsung kita coba tes perdana. Tes ini mesin baru buat, belum dites sama sekali, langsung kita carikan eceng gondok 1 karung, kita tes sampai habis untuk stok seminggu ke depan. Ya pada prinsipnya intinya kalau mesin udah muter ya pasti bisa untuk nyacah, gitu aja kita mikirnya polanya ya. Langsung kita tes muter ya langsung eksekusi, cacah bolo seret. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada pertengahan kita perlu perhatikan ketajaman pisau ya bolo, dan settingan seberapa tebal kita menginginkan apa media yang kita cacah itu hasilnya seperti apa, mau lembut sekali atau enggak ya. Itu tinggal nyeting ini di pintunya, itu kita kasih kapan yang masuk yang di gondok ini, kita dekatkan di mata pisaunya atau dijauhkan. Kalau ini kita setting kasar dulu karena agar ya memudahkan untuk menyimpannya biar nggak cepet lonyot atau lembek nanti ya. Oke bolo, ini nikmati dan silakan disimak testing mesin perdana ini. Kita coba cacah eceng gondoknya ini, kita lihat dulu. Nah, oh ternyata muter, takutnya nggak muter nanti. Oke, kita lanjut. Kenceng tuh bolo. Oke, kita lanjut. Oke bolo-bolo, silakan disimak videonya sampai akhir. Saya rasa cukup sekian ya, mungkin intermezzo dari saya ya bolo-bolo. Sehat selalu, salam sukses selalu untuk para peternak dimanapun berada. Jangan berhenti berkreasi ya bolo-bolo, maju bersama ya, kita sukses mencari sesuatu nasi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan menyimak videonya ya bolo, sampai jumpa.